Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umayena dari Fakultas Agama Islam Angkatan 2023 dengan NIM 238010014. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Organisasi Pengembangan Kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih itu organisasi pengembangan kurikulum? Organisasi pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan, pengaturan, dan pengelompokan berbagai komponen kurikulum secara sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Adapun prinsip-prinsip dalam organisasi pengembangan kurikulum, yang pertama prinsip relevansi, yaitu berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan masyarakat, serta dunia kerja. Nah, materi ini diajarkan harus bermanfaat dan memiliki hubungan dengan kehidupan nyata sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu berarti kurikulum harus bersifat luas atau mudah disesuaikan dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, potensi daerah, serta perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum dapat diterapkan secara efektif di berbagai situasi. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu berarti kurikulum disusun secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, materi pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan saling berkaitan dengan menjadi dasar bagi pembelajaran pada tingkat berikutnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau kesenjangan materi. Yang keempat, prinsip efisiensi, yaitu berarti pengembangan dan pelaksanaan kurikulum harus memanfaatkan waktu, tenaga, biaya, serta sarana dan prasarana secara optimal. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik tanpa pemborosan sumber daya. Yang kelima, prinsip efektivitas, yaitu berarti kurikulum harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Seluruh komponen kurikulum mulai tujuan, materi, metode, hingga evaluasi harus mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Yang keenam, prinsip integrasi, yaitu seluruh komponen kurikulum harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Selain itu, kurikulum juga mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar peserta didik berkembang secara utuh. Yang terakhir, yang ketujuh, prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, pada tujuan ini berarti setiap kegiatan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum harus mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Semua komponen kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk organisasi pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran atau subjek kurikulum. Kurikulum mata pelajaran adalah kurikulum yang menyusun pembelajaran berdasarkan mata pelajaran yang berdiri sendiri, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan, materi, dan penilaian masing-masing. Model ini memudahkan pendalaman materi, tetapi hubungan antar mata pelajaran seringkali kurang terlihat. Yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema atau topik pembelajaran. Nah, peserta didik mempelajari suatu konsep dari berbagai sudut pandang sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyeluruh, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum korelasi. Kurikulum korelasi menghubungkan materi dari berbagai mata pelajaran yang memiliki keterkaitan, tetapi setiap mata pelajaran tetap diajarkan secara terpisah. Tujuannya agar dapat peserta didik memahami hubungan antar berbagai bidang ilmu tanpa menghilangkan identitas masing-masing mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum berpusat pada peserta didik.
Kurikulum ini menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, kemampuan, dan karakteristik peserta didik. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Yang terakhir, yang kelima, kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan kurikulum yang berisi mata pelajaran atau kompetensi dasar yang wajib dipelajari oleh seluruh peserta didik. Kurikulum ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan maupun kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penerapan organisasi pengembangan kurikulum dalam proses pembelajaran. Nah, penerapan organisasi pengembangan kurikulum dalam proses pembelajaran dilakukan melalui penyusunan materi secara sistematis, pemilihan metode pelajaran yang sesuai, memperlihatkan keterkaitan antar mata pelajaran, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar berjalan terarah dan efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, pentingnya organisasi pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, organisasi pengembangan kurikulum sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mampu menciptakan proses pembelajaran yang terarah, efektif, relevan dengan perkembangan zaman, serta membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas peserta didik. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai organisasi pengembangan kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.